Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriana Humola. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang ada pada mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, untuk materi yang akan saya jelaskan pertama ini yaitu model-model pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu model pembelajaran adalah gambar dari langkah-langkah atau tahapan sebuah pembelajaran dilakukan. Model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar sehingga mencapai tujuan belajar atau menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. Sedangkan menurut Hendra Cipta bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Nah, berikut ini beberapa model pembelajaran yang bisa diterapkan di dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu keterampilan mendengarkan. Ada yaitu model retelling story, keterampilan berbicara, listening team, dan keterampilan membaca yaitu model KWL, serta keterampilan menulis, model brainstorming. Yang pertama yaitu model pembelajaran bahasa Indonesia mendengarkan yaitu retelling story. Model pembelajaran retelling story adalah model pembelajaran yang menggunakan penceritaan ulang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan berbahasa. Selanjutnya yang kedua, model pembelajaran bahasa Indonesia berbicara yaitu listening team. Nah, model pembelajaran listening team adalah metode pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa dalam kelompok kecil untuk mengklarifikasi materi pelajaran. Model ini dapat membantu siswa tetap fokus dan berpikir kritis. Yang ketiga yaitu model pembelajaran membaca atau KWL, Know When to Know Learn It, yaitu adalah strategi pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami informasi baru saat membaca. Model ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk belajar secara efisien dan mengingat apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, model pembelajaran menulis, yaitu model brainstorming. Model brainstorming adalah metode diskusi kelompok untuk memecahkan masalah dengan mengumpulkan ide-ide kreatif. Model ini dapat digunakan dalam pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan kolaborasi antar siswa. Jadi, kesimpulan dari model-model pembelajaran ini bahwa setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan oleh guru. Pemilihan model yang tepat harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, sifat materi, dan kondisi siswa untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, itu saja dari saya untuk presentasi materi yang pertama ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya yaitu metode dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Setelah guru memahami pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran bahasa, selanjutnya guru harus menentukan metode atau cara apa yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembelajarannya. Nah, ada beberapa metode pembelajaran bahasa yang masih dipergunakan baik secara terpisah maupun digabungkan beberapa metode dalam pelaksanaannya. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode ini menerapkan secara langsung semua aspek bahasa dalam bahasa yang diajarkan. Misal, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, bagi anak-anak di daerah, bahasa pengantar di kelas adalah bahasa Indonesia tanpa diselingi bahasa daerah atau bahasa ibu.
Keunggulan dari metode ini yaitu ada pada murid terhindar dari verbalistik dan dapat menggunakan bahasa yang diajarkan secara wajar dan kontekstual. Selanjutnya yaitu ada metode alamiah. Metode ini banyak memiliki nama, yaitu metode murni, metode natural, atau customary method. Nah, metode ini memiliki prinsip bahwa mengajar bahasa baru seperti bahasa kedua harus sesuai dengan kebiasaan belajar berbahasa yang sesungguhnya sebagaimana yang dilalui oleh anak-anak ketika belajar bahasa ibunya. Proses alamiah inilah yang harus dijadikan landasan dalam setiap langkah yang harus ditempuh dalam pengajaran bahasa kedua, seperti bahasa Indonesia. Seperti Anda ketahui bahwa proses belajar bahasa Indonesia, anak-anak dimulai dengan mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan akhirnya menulis atau mengarang. Jadi, pada awal pelajaran, gurulah yang banyak berbicara atau bercerita dalam rangka memperkenalkan bunyi-bunyi, kosakata, dan struktur kalimat sederhana. Setelah mereka dapat menyimak dengan baik, kemudian anak-anak diajak berbicara dan selanjutnya mulai diperkenalkan dengan membaca dan menulis. Selanjutnya, metode tata bahasa. Metode ini dipusatkan pada pembelajaran vokabuler atau kosakata dan tata bahasa. Isi pelajaran terutama ditujukan untuk mempelajari kata-kata dan tata bahasa. Daftar kata-kata dipandang sebagai unit bahasa yang harus diajarkan, dan untuk itu sering pula diselingi terjemahan. Kelebihan metode ini terletak pada kesederhanaannya dan sangat mudah dalam pelaksanaannya. Guru memberikan daftar kosakata dari teks dan kemudian diberikan penjelasan-penjelasan tentang tata bahasanya. Baiklah, itulah penjelasan metode pembelajaran dalam bahasa Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selanjutnya saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Sebelumnya, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan melalui berbagai teknik dan instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Macam-macam penilaian. Yang pertama yaitu penilaian tertulis. Bentuk penilaian tertulis ini untuk kegiatan pembelajaran bahasa hanya digunakan untuk menilai hal-hal yang terkait dengan pengetahuan bahasa. Hanya sedikit yang menggunakan bentuk ini yang diajarkan dalam bahasa Indonesia ialah keterampilan berbahasa, sehingga bila yang ditanyakan hanya seputar kemampuan mengingat dan pemahaman akan sia-sia. Kalaupun akan menggunakan bentuk ini, soal harus sedemikian rupa sehingga tetap yang diujikan mencakup kemampuan keterampilan. Yang berikut yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan hasil pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa, sebagaimana yang terjadi. Penilaian dilakukan terhadap kinerja, tingkah laku, atau interaksi siswa. Cara penilaian ini lebih otentik daripada tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan kemampuan siswa yang sebenarnya. Semakin sering guru mengamati unjuk kerja siswa, semakin terpercaya hasil penilaian kemampuan siswa. Selanjutnya, penilaian hasil kerja. Penilaian hasil kerja atau produk merupakan penilaian kepada siswa dalam mengontrol proses dan memanfaatkan atau menggunakan bahasa untuk menghasilkan sesuatu. Kerja praktik yang dikerjakan siswa untuk pembelajaran bahasa. Bentuk penilaian produk ini diantaranya membuat puisi,
cerpen, dan sewaktu-waktu siswa harus membuat kelengkapan bermain, peran, baju, topeng, atau properti lainnya, atau siswa harus membuat alat peraga untuk pembelajaran membaca permulaan. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah metode penilaian berkelanjutan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menilai hasil pekerjaan siswa dalam periode tertentu. Portofolio dapat digunakan untuk menilai kompetensi siswa dalam suatu mata pelajaran atau bidang tertentu. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai instrumen penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi itulah teman-teman pemaparan materi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia dari saya, mulai dari model, metode, dan juga instrumen penilaian. Dan itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.